Assalamualaikum ya rekan-rekan dimanapun Anda berada, kawan-kawan. Ini kita ada motor Supra X125 karburator, kabelnya bredel. Ini untuk sistemnya mirip dengan Karisma, karena untuk kiproknya juga PNP dengan Karisma. Ini motor ini hilang pengapian, kabelnya ruwet. Nanti di sini kita akan sedikit memberikan sharing tentang jalur instalasi pengapian dan pengisian. Oke, karena motor ini itu segala sumbernya ada di regulator atau di kiprok. Kemudian dari spoolnya itu nggak ada jalur lampu pribadi. Untuk jalur lampunya dia sudah doping di bagian kiprok. Jadi kiproklah yang ngatur ke sistem lampu dan pengisian. Kalau kiproknya mati atau sekarat, maka gagal pengisian, kemudian penerangan mati, pengapian ya mati. Ganti aki normal dan seterusnya seperti itu. Ketika aki drop dia mati kembali. Oke, ya ini kan jalurnya seruat iki, suntik-suntikan kabeh dan salah kaprah. Nanti akan kita berikan info, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus pengisian dan pengapiannya. Oke. Ini kiproknya jebol, kiprok masih dalam proses pencarian oleh bapaknya. Kiprok ini khusus di motor Karisma, kemudian 95 itu nggak bisa di KW ya. Kalau di KW tidak tahan lama. Ada yang kita buka kotak, hidupin motor 1 jam jebol, ya. Ada yang seminggu, ada yang nasibnya bagus cuman kepake 2 bulan. Usahakan untuk kiprok itu gunakan yang original. Memang harganya mahal mas ya, memang kalau ori mahal, tapi kualitasnya terjaga, terjamin, kerjaan enak. Kalau nggak ada gimana alternatifnya ya, bisa dicangkok dengan kiprok Supra lama. Oke, langsung saja kita masuk sistem pengapiannya. Yang pertama kita bahas di bagian spool poinnya. Poin kedua CDI, poin ketiga sikring, poin ke terakhir ke sistem kontaknya. Itu semua dikontrol oleh kiproknya. Oke, dari spool dulu ya. Nah, sebelum belajar biar nggak tambah ruwet, ngopi dulu sama dirokoi. Kopi bro. Yang dari spool ya, khusus untuk pengapian soketnya iki kan ada soket 3, 1, 2, 3. Ini soket gede hitam, soket mata hijau, ini bukan soket mata putih ya. Kabel kabel 2 ini pulsernya udah digancet ke sini. Kabel warna putih dan hijau itu masanya, putih itu sistem pengisian dari spool, nanti masuknya ke kiprok. Terus kabel pink ini aslinya bukan pink ya, tapi udah dirubah kayaknya. Aslinya dari bawah warna biru kuning, ini pulser ya. Pulser untuk pengapian, kabel putih dan hijau untuk sistem pengisian ya. Kalau yang pulser nanti langsung masuk ke CDI, kalau yang putih untuk sistem pengisian itu nanti masuk ke kiprok untuk membantu sistem pengapian juga. Oke, paham ya? Nah, pertama poinnya gini, kalau hilang api siapkan lampu pelentong gini wis, capit masa ya, ini masanya tak cuapit ini. Kita cek dulu kabel warna putih harus ada arus. Ayo engkol. Oke, aman. Kemudian jangan lupa hijaunya dicek, harus ada connect. Nah, hijaunya ini kan masa, terus langsung aja jepitin sini satu, jepitin sini satu, kayak tau, harus ada. Ini ada ya, hijau ada, kemudian putih ada. Yo, oke aman ya dari spool. Poin kedua yang dari spool lari ke kiprok, kabel putih ini set lari ke sini, pastikan ada. Ayo. Nah, oke aman ya. Kemudian kabel massa di soket kiprok pastikan ada. Nah, ini masuk sini. Terus kasih obeng gini, kasih capitan gini. Pasar kan? Iya. Tugu, pasar. Terus Oke, masanya aman ya, masa di soket. Pasar, sebelah pasar, maju di sebelah kiri. Kalau arus sudah masuk ke soket kiprok atau ke kiproknya, di kiprok lepas dulu ya biar enak. Kemudian masa sudah ada, tinggal 2 poin kita. Api yang keluar ke sistem pengisian melewati sikring 15 ampere dan jalur lampu.
Nah, lampu ini ngolahnya di dalam kiprok. Di kiprok punya sejenis kapasitor, nanti dia ngolahnya di dalam ini. Kalau untuk lampunya di dalamnya kiprok. Ini kiproknya masih dibeliin bapaknya, remuk kiproknya. Kemudian kalau arusnya sudah masuk ke sini, masanya sudah ada, dipasang kiprok, kok di kabel merah tidak mengeluarkan arus, berarti kiproknya bermasalah. Gitu ya. Masanya ada, arusnya ada untuk dari spool, kemudian merahnya ada, kok kuningnya nggak keluar, berarti kiproknya juga, karena lampu ngolahnya di kiprok. Jadi kuncinya di sini kabel putih dari pengisian spool dan kabel masa. Nanti duanya dia ngikutin pergerakan kunci dari kiprok. Oke. Kemudian untuk pulser kabel biru kuning ini langsung masuk ke CDI. Ini gini. Tutup ora ini. Ya, di sini. Nah, kemudian kabel warna hitam kuning ini nanti masuk ke coil. Masuk ke coil yang biru kuning langsung pulser dari spool sini. Kemudian yang warna merah hitam ini api keluar setelah kunci kontak. Setelah kunci kontak. Oke. Nah, paham ya? Kemudian yang dua ini warna hitam polos dan merah polos, ini bukan arus 12 volt standby ataupun output, tapi ini nanti masuknya ke sensor TSS yang masuk ke karbu ya. Ini berupa sinyal 4-5 volt, bukan arus 12 volt. Nah, tapi tadinya disambung 12 volt, paham ya? Nah, jaringannya seperti ini untuk proses kerjanya. Kalau pas kerakit di rumah, pokok kuncinya di kiprok. Satu, dari spool masuk ke kiprok. Dari kiprok nanti dikeluarkan kabel warna merah masuk ke bagian sikring 15 ampere. Set. Kemudian dari sikring 15 ampere dikeluarkan kabel warna merah masuk ke klem aki plus. Oke, paham ya? Kemudian di sini di kabel merah yang di klem aki sini nanti di jumper masuk ke kunci kontak. Nah, kunci kontaknya enak ya bro, perlu kabel toh. Setelah itu dari kunci kontak nanti outputnya kabel warna merah hitam, set. Merah hitam ini nanti di jumper 2. Set, merah hitam yang satu, ya toh, itu masuk ke sikring 10 ampere. 10 ampere atau sikring pendukung, keluar sikring 10 ampere warna hitam. Itu untuk instalasi kebutuhan kelistrikan. Nah, kemudian di kabel merah hitam output kontak ini nanti di jumper juga satu. Itu nanti langsung masuk ke outnya di bagian CDI. Jadi ketika dikontak cetek, arus itu sudah terbagi dua. Satu masuk ke sikring pendukung, yang satu masuk ke CDI out di sini. Oke, paham ya? Oke ya, kalau kita buat sistem tulisan seperti ini nanti kita buatkan. Oke, biar jelas. Ini kan gambaran di lapangan, ini masih ruwet, tadinya ruwet banget ini. Sekarang kita gambarkan untuk wiringnya, khusus bagian pengisian dan instalasi penerangan dan sistem pengapiannya. Oke, untuk skemanya ini bro, skema jalur kabel sistem kelistrikan ya, kelistrikan ada sangkut pautnya dengan jalur toh. Khususnya di bagian sistem pengisian, kemudian pengapian yang ditempatkan di posisi motor Supra X125 ataupun Karisma tipe karburator. Nah, sumber daripada dasar arus itu berasal dari spool. Jadi ketika spool ini masalah, maka arus tidak bisa masuk ke kiprok. Kemudian aki gampang drop. Ganti aki baru, motornya hidup. Kemudian akinya ngedrop, motornya mati. Karena suplai kontak tidak bisa stabil, arus dari kontak tidak bisa masuk dengan normal di CDI. Oke bro ya. Dari CDI tidak bisa diolah sepenuhnya dengan maksimal di coil untuk pengapian. Untuk tipe Supra X125 Karisma ini sudah menganut tipe DC atau di recurrent, jadi kuncinya
di bagian kiprok atau regulatornya. Nah, untuk kiprok fungsinya double, untuk pengisian baterai dan untuk penerangan lampu. Ketika aki drop, dia masih bisa nyala karena bantuan suplai pengapian masih didoping dari kiprok. Ya, maka kalau ibaratnya aki plus Anda dilepas kok motornya mati, berarti ada kemungkinan gangguan di bagian sistem kiprok, ataukah arus plusnya tidak keluar, ataukah masanya putus, ataukah spoolnya bermasalah. Jika motor sudah hidup dengan bantuan aki, kemudian plus aki dilepas kok tiba motornya mati, kita curiga di bagian sistem kiprok dan spool. Oke. Untuk di spool tipe Supra X5 ataupun Karisma karburator ini itu punya kabel 2 ya. Kabel 2 beda dengan Supra lama. Kabel 2 ini terdiri dari kabel hijau polos dan putih polos dengan soket warna putih. Nah, di kabel putih ini fungsinya double. Satu untuk pengisian, keduanya nanti untuk penerangan lampu yang dia ngolahnya di kiprok. Jadi di spool nggak ada kabel kuning, kabelnya cuma satu tunggal yakni putih. Oke, dari spool kabel warna hijau, ya hijau itu massa, di dalamnya sini sudah terkonek massa. Hijau masuk ke kiprok kabel warna hijau, yang artinya massa. Jadi pastikan kalau ngecek kiprok kabel hijaunya nggak putus. Kalau putus sama aja bohong. Kemudian kabel hijau ini nanti di jumper juga masuk ke bagian min aki. Min aki dapat massa rangka. Kemudian di jumper juga min ini masuk ke CDI. Kemudian kabel putih itu untuk pengisian. Kita tes pakai lampu tes atau tester. Ini harus nyala dari spool, nanti langsung masuk ke kiprok ya. Kabel warna putih input arus masih berupa AC dari kiprok. Ini nanti di dalam kiprok sudah punya pengolahan sendiri. Nah, nanti dipecah masuk ke kabel warna kuning untuk instalasi penerangan lampu kepala maupun lampu stop melewati saklar. Jika penerangan lampu ini bermasalah, kita cek kabel kuning di sini. Kalau kabel kuning ini putus, ya kita cek putus yang dari ujung sini, ujung soket kiprok sini, sedangkan putihnya ada, berarti kiproknya bermasalah. Yang dari spool masuk ke kiprok, kabel putih masih berupa AC, nanti keluar dari kiprok sudah berupa DC, yaitu ada di posisi kabel warna merah polos. Kemudian dari merah polos, ketika motor itu hidup, arus ini akan masuk ke aki kabel warna merah polos melewati sikring utama atau sikring main, sikring 15 ampere. Keluaran sikring tetap di kabel warna merah. Dari warna merah nanti langsung masuk ke plus aki untuk pengisian aki. Plus nanti di jumper juga untuk standby kontak. Sebelum dikunci kontak dia sudah ada arus standby 12 volt DC di kabel merah. Ketika Anda kunci kontak cetek, maka arus itu akan keluar di kabel warna merah hitam. Di merah hitam. Kabel merah hitam itu akan dipecah menjadi dua bagian. Ya. Merah hitam dari kunci kontak langsung masuk ke CDI untuk inputan CDI ya. Input kontak warna merah, output kontak merah hitam. Dari merah hitam satu kabel langsung masuk ke CDI untuk arus 12 volt DC setelah kunci kontak. Jadi merah hitam ini arusnya setelah kunci kontak. Kemudian merah hitam itu di jumper juga nanti akan masuk ke bagian sikring pendukung atau sikring sub 10 ampere. Dari sikring 10 ampere nanti keluar kabel warna hitam. Hitam banyak dicabang nanti untuk keperluan kelistrikan kayak lampu rem, sen, klakson, starter, itu ngambilnya dari hitam.
macam-macam variasi itu dari kabel warna hitam ya. Pastikan juga kabel warna hijau di CDI ini dapat masa atau masanya nggak putus, karena kalau 12 voltnya masuk semuanya normal, masanya putus, sama aja tidak akan mengeluarkan api karena pasangan plus yakni min. Paham? Dari CDI kabel warna hitam leres kuning itu langsung masuk ke koil. Kemudian di CDI masih sisa 2 kabel, yaitu warna merah polos dan hitam polos. Sekali lagi yang salah persepsi di sini, warna merah polos dan hitam polos itu bukan arus 12 volt. Merahnya bukan 12 volt standby, hitamnya bukan 12 volt output. Tetapi merah polos dan hitam polos yang ada di CDI itu nanti akan masuk ke bagian langsung menuju ke sensor TSS, throttle switch sensor ya, yang ada di karburator. Oke, untuk fungsi sudah dijelaskan, sudah pernah kami jelaskan ya. Jadi nanti kiriman dari CDI yang akan masuk ke TSS ataupun dari TSS yang akan dikembalikan ke CDI itu berupa sinyal kisaran 4-5 volt. Kemudian masih sisa 1 kabel yakni warna biru leres putih. Biru leres putih langsung masuk ke pulser, timing pengapian, pick up pulser. Kunci utama dari jantung selain sepul yakni di kiprok. Kalau sepul normal kiprok bermasalah, maka yang dihantam akan 2 tempat, yakni diawali dari lampu ataupun pengisian nggak normal. Motor akan jadi berbet. Makanya untuk tipe motor tersebut usahakan kalau akinya drop jangan dibiarkan aki tidak terpasang terlalu lama atau drop terlalu lama. Maka kalau dibiarkan seperti itu, maka ada kinerja sistem elektronik yang akan cepat menurun. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sistem daripada skema kelistrikan, pengisian pengapian Supra S25, Karisma maupun karburator. Oke, gitu ya bro ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk instalasi kabel khusus di bagian pengisian, penerangan lampu, pengapian. Jangan salah jumper. Ojo mentang-mentang nanti di CD ada warna merah hitam ini dikasih arus. Salah. Ini tadi salahnya seperti itu. Kita usus seperti itu ya. Untung yang kobong cuman kiproknya, gitu. CDI rap mate, gitu. Untuk koil sama orangnya sampai dibikin baru. Oke. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jalur Supra X25 karburator sampai Karisma. Dia asumsinya sudah DC di rekaran searah, kunci utama searah ada di regulator kiprok. Dia half wave, bukan full wave. Jadi kalau kita tes menggunakan tester skala 20 volt DC, ketika dia terpasang aki plus min terpasang itu normalnya 12 sampai dengan 14,5. Ketika aki plus terpasang maka arus itu dari 7 turun ke bawah. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.